الحمد لله الحمد لله رب العالمين. نشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين ومبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وزد وأنعم على عبدك ورسولك نبينا ومولانا سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين مذكرا بذلك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kita kesempatan untuk hidup di dunia ini. Akhirat itu kekal abadi, sedangkan hidup di dunia ini hanya beberapa puluh tahun saja. Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang paling mulia, hidup di dunia ini hanya 63 tahun saja. Saudara-saudara kita, atau mungkin orang tua kita, kakek nenek kita, mungkin sudah ada yang mendahului kita di usia tidak jauh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. 63, 70, 80, atau mungkin 100 tahun. Mungkin itu batas hidup kita di dunia. Tetapi nanti di akhirat tidak ada batasnya kita hidup di akhirat. Kekal abadi kita di dalamnya. Maka dari itu jangan sampai kita korbankan akhirat yang begitu abadi hanya untuk dunia yang sementara ini. Maka jadilah hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah dengan menggunakan semua potensi yang kita miliki untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan di akhirat nanti mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah. Dan marilah kita senantiasa selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Takwa tidak hanya mengerjakan perintah Allah, tapi takwa juga meninggalkan larangan Allah. Karena begitu banyak orang melaksanakan perintah Allah, tapi dia berani melanggar larangan Allah. Dia merasa dia dilihat oleh Allah. Maka sadarilah, apapun yang kita lakukan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita semua pasti punya aktivitas pekerjaan. Pekerjaan bukan hanya di kantor, di instansi, di sawah, di kebun, di pasar, atau di tempat usaha. Seorang ayah punya pekerjaan sebagai pemimpin dan pencari nafkah bagi keluarganya. Seorang ibu memiliki pekerjaan yang sangat mulia, mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anaknya. Pelajar, mahasiswa
mahasiswi memiliki pekerjaan untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Bahkan anak-anak kecil pun itu punya aktivitas, yaitu taat kepada orang tua, rajin belajar, dan membiasakan diri beribadah sejak kecil. Begitu pula orang yang sudah lanjut usia. Jangan pernah merasa karena tenaga sudah berkurang lalu tidak memiliki pekerjaan lagi di sisi Allah. Justru semakin bertambah usia, maka semakin besar amanah untuk memperbanyak zikir, doa, istighfar, membaca Al-Quran, memberi nasihat yang baik kepada anak cucu, menjadi penyejuk di tengah keluarga, dan mendoakan kaum muslimin. Demikian pula seseorang yang telah pensiun dari pekerjaannya. Boleh jadi ia pensiun dari kantor, tetapi dia tidak pernah pensiun menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama nafas masih berhembus, selama mata masih terbuka, selama lisan masih mampu berzikir, selama hati masih beriman, maka amanah seorang mukmin tidak pernah selesai. Artinya apa? Selama Allah masih memberi kita kehidupan, tidak ada seorang pun yang benar-benar menganggur. Masing-masing telah diberi amanah sesuai dengan kedudukannya. Yang membedakan bukanlah besar atau kecil pekerjaannya, melainkan bagaimana kita melaksanakannya. Apakah kita kerjakan dengan ikhlas karena Allah, penuh tanggung jawab, dan sesuai dengan syariat Allah, atau justru kita kerjakan dengan asal-asalan, curang, mengabaikan hak orang lain? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang tercantum dalam Quran surat At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah, bekerjalah kalian, maka Allah akan melihat pekerjaan kalian. Begitu pula Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Hadirin, ayat ini mengingatkan bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan tidak pernah luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin atasan tidak melihat kita, mungkin manusia tidak mengetahui, mungkin kita bisa lewat dari CCTV yang dipasang di kantor-kantor kita, tetapi Allah melihat apa yang kita kerjakan. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan yutqinah. Sesungguhnya Allah mencintai apabila salah seorang di antara kalian melakukan sesuatu pekerjaan, ia mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Kalau kita renungkan kehidupan Rasulullah SAW, beliau adalah manusia termulia, kekasih Allah, pemimpin negara Madinah, khalifah, panglima perang. Dosanya diampuni, maksum, dijaga dari dosa. Namun beliau tidak berpangku tangan, hadirin. Ketika muda beliau menggembala kambing, berdagang dengan penuh kejujuran, memimpin umat, menjadi kepala keluarga, menjadi mertua yang bijaksana, mengajarkan ilmu, melayani para sahabat. Bahkan ketika di rumah beliau, ketika sandalnya putus, ketika pakaiannya robek, beliau jahit sendiri, hadirin. Dalam sebuah riwayat dinyatakan, apa yang dilakukan Nabi SAW di rumahnya? Maka dijawab bahwa beliau membantu pekerjaan keluarganya. Lalu apabila datang waktu sholat, beliau segera berangkat untuk sholat ke masjid. Betapa indahnya akhlak beliau. Padahal seandainya kalau beliau menghendaki, para sahabat akan siap melayani semua keperluannya. Akan tetapi beliau mengajarkan kita bahwa kemuliaan bukanlah dilayani, tetapi mau melayani. Karena Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas dipimpinnya. Maka
Jangan pernah meremehkan pekerjaan apapun selama halal dan bermanfaat. Jadilah seorang petani yang jujur, jadilah pedagang yang amanah, jadilah buruh yang ikhlas, jadilah sopir yang bertanggung jawab, jadilah tukang bangunan yang bekerja dengan baik. Jangan karena kerja harian dilalaikan pekerjaan sehingga bisa molor dapat gaji yang banyak. Ketika borongan, kerjakan asal-asal. Di mana kita amanah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita menjadi seorang ayah, jadilah ayah yang baik, yang tidak hanya memberikan nafkah secara lahir, tapi bisa mendidik keluarga sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Alhamdulillah. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاء لمن جاهد به وكفر. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجة ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب النعمة وأبواب السلامة في الدين والدنيا والآخرة وأبواب الرزق حلالا طيبا مباركا كثيرا وأبواب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الدين. اللهم اجعل آخر كلامنا بتوحيد الكلام لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.